Benarkah Yesus Kristus di dalam kubur 3 hari 3 malam? 3 kali 24 jam. Matius 12 ayat 40 berbunyi demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jika Yesus mengatakannya demikian, pastilah Yesus di dalam kubur 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Bahkan dalam Injil Matius, Lukas, dan Markus mencatat Yesus memberitahukan kepada para muridnya sampai 3 kali bahwa pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Kita sudah terbiasa memperingati kematian Yesus pada hari Jumat dan biasa disebut Jumat Agung, dan memperingati kebangkitannya di hari Minggu. Namun sejatinya di Alkitab kematiannya tidak disebut hari Jumat, sedangkan kebangkitannya disebut setelah Sabat lewat menjelang fajar menyingsing. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur, dan kubur telah kosong. Mari kita simak yang Alkitab catat. Kita mulai dari hari Yesus disalibkan. Yohanes 19 ayat 14 memberi petunjuk, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Berarti hari Yesus disalib sehari sebelum Pesah atau Paskah Yahudi yang jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Orang Yahudi menghitung hari mulai pukul 18.00 atau 6 sore, bukan pukul 00. Jadi lewat pukul 6 sore sudah hari berikutnya. Yesus mati pukul 3 sore. Yesus dikuburkan menjelang malam sebelum pukul 18.00. Injil Matius, Lukas, dan Markus mencatat Yesus dikuburkan di hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Sedangkan Yohanes seperti disebutkan di atas tadi mencatat sebelum Paskah. Nah, Sabat yang dimaksud Injil Matius, Lukas, dan Markus adalah hari raya Paskah yang menjadi Sabat. Hari Sabat artinya hari perhentian bagi Israel. Sabat ini disebut Sabat Gadol. Sabat karena hari raya. Sabat besar. Nah, sekarang mulai dari sini kita hitung 3 hari 3 malam. 1, 2, 3. Nah, tepat 3 hari setelah dikuburkan, Yesus bangkit. Lewat pukul 18, pas pergantian hari menurut perhitungan kalender Yahudi. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur setelah Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Menurut Matius 28 ayat 1. Jadi di sini tadi disebut menengok kubur setelah Sabat lewat pada hari pertama. Jadi ini adalah Sabat yang adalah Sabat hari ke-7. Sabat mingguan, Sabat biasa. Jadi pada minggu itu terjadi 2 kali Sabat. 2 kali hari perhentian. Yang pertama Sabat Gadol, yaitu Paskah Yahudi, dan yang kedua Sabat mingguan, yaitu hari yang ke-7. Sekarang kita baca 2 ayat yang kelihatannya kontradiksi, yaitu Lukas 23 ayat 56 dan Markus 16 ayat 1.
Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Artinya, sebelum hari Sabat mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Artinya, setelah hari Sabat, mereka membeli rempah-rempah. Berbeda dengan yang di Lukas. Sekilas seperti kontradiksi. Namun, kalau kita perhatikan, yang Lukas maksudkan Sabat adalah Sabat hari ke-7, Sabat mingguan. Sedangkan yang Markus maksudkan lewat hari Sabat adalah lewat hari Sabat Gadol. Jadi tidak ada kontradiksi, klop. Kalau Sabatnya dalam minggu itu hanya satu kali, maka kedua ayat tersebut akan bertentangan, tidak cocok. Pasti salah satu salah dan salah satu benar. Namun karena Alkitab diilhamkan oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus, maka tidak akan bertentangan. Kalau kita melihatnya bertentangan, itu disebabkan karena kita salah memahaminya atau salah terjemahannya. Jadi di sini mereka menyiapkan membeli rempah-rempah di hari yang sama. Sekarang mari kita konversikan ke kalender saat ini atau kalender Gregorian. Kita hitung mundur. Ya. Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Jadi sebenarnya Yesus disalib, mati, dan dikuburkan pada hari Rabu atau hari keempat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tidak ada masalah kapanpun kita memperingati kematian Yesus. Dan faktanya, ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita sedang memperingati kematian Yesus. Memperingati ketika tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.